Ketua DPRD Lampung Utara kedatangan tamu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Endang Gati Lestari beserta rombongan. Kedatangan Endang dijamu langsung oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, di rumah jabatan Ketua DPRD, Senin 7 Juni 2021. Kedatangan Endang didampingi oleh Adi Chandra, Ketua Indonesia Cerdas Desa Provinsi Lampung, dan 3 staf Balai Benih Biogen. Kedatangan Endang ke Bumi Ragam Tunas Lampung dalam program hilirisasi tanaman sorghum, mengingat Lampung sebagai provinsi penopang kebutuhan pakan di Jawa Barat. Dirinya berharap dengan adanya program hilirisasi tanaman sorghum yang dipusatkan di Kabupaten Lampung Utara dapat meningkatkan kebutuhan pasar. Saat ini di Lampung hanya mampu mengirim 60 ton per hari, sedangkan kebutuhan pasar sebesar 200 ton per hari. Artinya, Lampung masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan suplai kebutuhan pakan di Provinsi Jawa Barat. Sementara Ketua DPRD Romli menyambut baik kedatangan Profesor Dr. Endang Gati Lestari dalam rangka hilirisasi tanaman sorghum. Dengan adanya BIMTEK yang diprakarsai oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan kebetulan Lampung Utara sebagai kabupaten tujuan, tentu ini akan memberi dampak positif bagi kalangan petani. Apalagi tanaman sorghum memiliki prospek yang cukup baik. Romli optimis Lampung mampu menjadi supplier pakan dan sekaligus penghasil sorghum sebagai komoditi unggulan ke depannya. Adi Chandra sebagai Ketua ICD Provinsi Lampung juga optimis pihaknya dapat segera memenuhi kebutuhan pasar, bahkan dengan adanya bimbingan teknis yang akan dilaksanakan di Dinas Pertanian, dirinya yakin akan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Jadi kedatangan kami dari Kementerian Pertanian ya Pak ya, tujuannya hilirisasi Pak. Jadi kami ada produk PUB, jadi varietas unggul baru dari sorghum manis yang namanya Biokuma. Nah ini harus disampaikan, harus dikembangkan ke petani dan penggiat sorghum. Nah kami mengharapkan di Kota Bumi ini menjadi brand. Jadi masyarakat bisa mengembangkan, memperluas pertanaman. Jadi bukan menggantikan komoditi yang sudah ada, tetapi berkembang bersama-sama. Nah nantinya brand Kota Bumi ya Pak ya, sorghum ini bisa diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani, jadi lebih menggiatkan lagi pertanian di sini. Mengoptimalkan lahan barangkali ya Pak ya. Jadi pada saat musim tertentu di mana jagung tidak tumbuh, tidak bisa ditanam. Jadi pada musim M2 itu musim kering. Nah itu diharapkan sorghum bisa menjadi pengganti. Nah kemudian dengan adanya manfaat sorghum ini yang sangat banyak, jadi istilahnya zero waste. Jadi dari bijinya bisa dimanfaatkan, kemudian batangnya bisa dimanfaatkan, batangnya bisa untuk gula sirup, kemudian untuk pakan ternak. Nah yang kita jual tuh kalau untuk ekonomi ke atas itu untuk ini Pak, karena glikemiknya rendah, kemudian glutennya rendah, jadi nantinya itu brandnya adalah makanan sehat. Jadi kalau sorghum diolah menjadi makanan biasa itu tidak ada ininya, kelebihannya. Jadi harus ada di dalam kemasan itu atau brand itu, tujuannya adalah untuk kesehatan begitu. Jadi nilai jualnya di sana. Nah kemudian untuk pakan itu mengapa dipilih sorghum, karena kandungan gizinya yang tinggi, kemudian mengandung gula, sehingga kalau dibuat silase itu tidak memerlukan penambahan lagi tetes. Nah kalau kita membuat silase dari rumput atau dari batang jagung itu kita masih memerlukan tambahan berupa silase tetes, gula tetes. Jadi untuk membuat kandungan gizi lebih tinggi. Nah dengan kita menggunakan sorghum manis yang sudah ada niranya di dalam batang, sehingga lebih murah, kemudian disukai ternak, dan yang pasti gizinya tinggi. Mengapa sorghum ini menjadi
menarik karena tadi Pak, tahan kekeringan, bisa ditanam di segala kondisi lahan. Nah kemudian sorghum manis bioguma ini biomasanya tinggi. Jadi mengapa sekarang ini menjadi fenomenal penanaman sorghum. Jadi kalau dulu, zaman dulu sudah dikenal Pak sorghum ini, tapi kita kenal hanya sebagai pangan saja. Nah sekarang ini dengan adanya biomasa yang tinggi, kemudian dalam satu tanaman bisa digunakan bijinya dan batangnya, kemudian mengandung gula sehingga beralih menjadi untuk pakan. Bukan beralih, tapi ada juga pemanfaatannya yang lebih menarik begitu Pak. Nah kemudian Lampung ini kan merupakan potensi yang sangat besar. Dalam arti kebutuhan untuk pakan ternak sekarang ini minimal 200 ton per hari. Nah itu baru bisa disuplai 60 ton sekarang. Nah ini menjadi tantangan, dalam arti tantangan dari penggiat sorghum, petani sorghum di Lampung gitu. Jadi tantangan ke depan bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk pakan ternak ini. Ya, saya hari ini atau malam ini merasa terhormat sekali ya dikunjungin saudara-saudaraku dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang hari ini telah meluangkan waktunya ke Lampung Utara. Malam ini ada di rumah dinas DPRD ini. Tentunya ini memotivasi kita dalam rangka pengembangan khususnya di pertanian di bidang sorghum. Saya merasa senang kiranya apa yang disampaikan dan dikembangkan di Lampung Utara ini dapat bermanfaat untuk Kabupaten Lampung Utara khususnya para petani. Ini hadir di sini Ibu Profesor Dr. Anda Endang Gatil Lestari MSI. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, ngobrolnya luar biasa, ilmunya luar biasa dengan Pak Kartono yang memang juga dari tim kementerian juga. Mudah-mudahanlah dengan silaturahmi ini ya, kita dapat memetik manfaat dan dapat kita kembangkan wabil khusus untuk pengembangan sorghum di Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Agus Tiada Tara melaporkan untuk Tiada Tara TV.